satu hal yang patut disyukuri adalah dibangunnya jalan tol. Jalan tol merupakan alternatif bagi pengendara roda 4 maupun roda 6 yang berkendara jarak jauh agar menyingkat waktu perjalanannya. Tetapi, sungguh disayangkan, pencahayaan di jalan tol saat malam hari dapat dikatakan kurang. Maka dari itu, ketika melewati jalan tol, sebisa mungkin lampu mobil atau kendaraan yang dinaikin harus dalam keadaan baik, karena sangat penting ketika digunakan di jalan raya. Tak hanya lampu utama saja, tetapi lampu sein maupun lampu indikator yang lain juga penting, tak terkecuali lampu belakang. Saat malam hari, lampu belakang sangat penting agar pengendara lain dapat mengatur gerak aman. Tak sedikit kecelakaan lalu lintas di jalan tol diakibatkan oleh tak berfungsinya lampu belakang, seperti pada video yang diunggah akun Dashcam Owner pada tahun 2020 ini. Video yang diambil dari lantai 2 bus tingkat memperlihatkan truk trailer yang baru kelihatan wujudnya setelah dekat. Untung saja sopir bus dapat menghindarinya, sehingga kecelakaan tidak terjadi. Kejadian dengan kendaraan besar yang lampu belakangnya mati memang masih ada saja di jalan. Padahal, resiko ditabrak dari belakang cukup besar. Lampu truk yang redup di jalan tol dan berada di jalan cepat dapat menyebabkan beberapa masalah, antara lain satu, hentian lalu lintas. Nah, ketika lampu truk redup, semua kendaraan harus mematikan mesin dan berhenti. Ini dapat mengakibatkan penghentian lalu lintas yang lama karena truk yang redup mungkin memerlukan waktu lama untuk menghentikan dan mengatur posisi. Yang kedua yaitu penggunaan jalan samping. Nah, ketika lampu truk redup, kendaraan lain mungkin harus menggunakan jalan samping atau jalan alternatif. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan jalan yang tidak disinkronisasi yang mungkin dapat mengakibatkan penghentian lalu lintas lebih lama. Yang ketiga yaitu kerugian waktu. Penghentian ini dapat disebabkan oleh lampu truk redup dapat menyebabkan kerugian waktu karena kendaraan mungkin harus menunggu sampai truk berhenti sebelum melanjutkan perjalanan. Yang keempat yaitu peluang kecelakaan. Ketika lampu truk redup, kendaraan lain mungkin akan merasa tekanan untuk melanjutkan perjalanan sebelum truk berhenti. Nah, ini dapat menyebabkan peluang kecelakaan karena kendaraan mungkin akan menjumpa truk yang belum berhenti. Yang kelima yaitu penggunaan bensin lebih banyak. Kendaraan lain harus mematikan mesin dan berhenti ketika lampu truk redup berhenti. Hal ini dapat meningkatkan penggunaan bensin dan biaya operasi kendaraan dan penggunaan bensin. Penerangan kendaraan di jalan tol harus memenuhi standar tertentu untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Lampu kendaraan harus cukup terang untuk memungkinkan pengemudi melihat dengan jelas dan dilihat oleh pengguna jalan lain, terutama pada malam hari atau dalam kondisi cuaca yang buruk. Kegagalan mematuhi peraturan ini dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan juga dapat mengakibatkan sanksi hukum. Adapun penyebab lampu truk yang redup di jalan tol, terutama saat berada di jalur cepat, yaitu kondisi lampu, kelistrikan yang buruk, voltage yang rendah, kondisi cuaca buruk, pemasangan yang tidak tepat, dan kerusakan pada reflektor. Di Indonesia terdapat peraturan dan kebijakan yang mengatur terkait penggunaan dan pemakaian lampu sen kendaraan di jalan, yaitu ada di pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Mana dalam ayat 1 mengatakan bahwa pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas baik di depan, di samping, dan di belakang pengendara, serta memberikan isyarat dengan lampu tunjuk arah atau isyarat tangan. Juga tertulis dalam pasal tersebut ayat 2 yang menyatakan bahwa pengemudi kendaraan yang akan berbelok jalur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas depan, samping, dan di belakang, serta memberikan isyarat untuk arahnya. Dan dalam ayat 3 dia mengatakan juga bahwa pengemudi kendaraan harus pindah ke jalur kiri pada sebuah persimpangan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas atau ampil kecuali terdapat angka lampu lalu lintas yang memperbolehkannya. Kemudian dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa mematikan lampu silinder adalah 30 meter sebelum kendaraan tersebut berbelok. Itu artinya tujuannya. Dengan demikian sebenarnya pemerintah sudah mengatur di jalan ataupun pengaturan terkait penggunaan dan pemakaian lampu sen kendaraan di jalan yang benar dan seharusnya itu tertuang dalam undang-undang. Namun peristiwa mengalami kendaraan terutama truk saat
berpindah ke jalan cepat tanpa mengatur lampu sen. Ini adalah peristiwa yang sangat disayangkan. Angkutan umum semacam truk dan bus itu sering melaju lambat di jalur cepat. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu juga sering dilakukan oleh kendaraan pribadi. Bahkan pelanggaran-pelanggaran itu banyak dilakukan oleh kendaraan milik TNI dan Polri. Walaupun sudah diberi lampu dim atau klakson, pengendara yang melaju lambat di jalur cepat itu seperti tidak mendengar. Bisa juga tidak paham dan secara tidak langsung menyebabkan kecelakaan. Nah, pelanggaran semacam itu, yaitu melaju lambat di jalur cepat, berpotensi menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Dalam hal ini, truk-truk besar bermuatan banyak yang umumnya keluar pada malam hari menjadi pemeran utama dalam banyaknya kecelakaan yang terjadi. Tidak hanya lambat di jalur cepat yang seharusnya cepat, mereka bahkan menggunakan lampu yang redup. Salah satu kebijakan yang telah diambil oleh Polri adalah operasi zebra oleh kepolisian yang menjadi momentum untuk menindak kendaraan yang melaju lambat di jalur cepat jalan tol. Sesuai pasal 108 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LAJ, lajur jalan kanan merupakan untuk kendaraan kencang. Lajur tersebut digunakan untuk menyalip kendaraan. Jadi denda maksimal bagi pengendara yang melanggar pasal tersebut adalah 500.000. Memang tidak mungkin untuk terus-menerus menggelar razia terhadap pelanggaran berjalan lambat di jalur cepat. Keterbatasan personel dan finansial menjadi hambatan utama, mengingat luas dan panjangnya tol di Indonesia. Salah satu kebijakan yang sudah diambil dan diterapkan adalah adanya dedicated line, yakni jalur khusus yang betul-betul didedikasikan untuk kendaraan dengan kecepatan maksimal yang diizinkan. Jalur seperti itu tidak perlu dibuat seperti jalur busway, yang dilengkapi tanggul pemisah atau separator. Jalur itu cukup dilengkapi dengan marka atau penanda rambu tertentu yang lebih tegas, sehingga pengendara akan lebih mengetahui secara visual. Pengawasan melalui patroli juga dilakukan, dan jalurnya juga dilengkapi dengan CCTV yang rekamannya bisa dijadikan dasar hukum untuk menindak pengendara. Jadi truk tanpa reflektor atau pemantul cahaya, lampu yang redup, bahkan tidak dilengkapi pencahayaan belakang, bisa jadi penyebab terjadinya tabrakan dari belakang, sehingga keberadaannya di malam hari tidak bisa langsung terlihat oleh pengemudi di belakangnya, seperti itu.